Perkenalkan, nama saya Saurdot Pakpahan dari kelas A dengan NIM 2130 2070 3068. Di sini saya akan membuat video tata kelola pemerintahan yang diampu oleh Bapak Bismar Haris Satriawan SIP MIP. Tugas ini adalah pemenuhan tugas UTS. Konsep dan bentuk tata kelola pemerintahan yang terdapat dalam suatu negara pasti mempunyai tujuan, sistem, serta manfaat tersendiri untuk menjaga kestabilan negara dan kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Di dunia ini terdapat beberapa negara yang menganut suatu tata kelola pemerintahan di dalamnya. Tata kelola pemerintahan tersebut, jika dilihat dari perspektif, memiliki banyak jenis seperti digital governance, open governance, smart governance, dan masih banyak lagi. Tentunya, tata kelola pemerintahan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing di dalamnya. Namun, tidak semua tata kelola pemerintahan tersebut terlihat cocok untuk diterapkan di dalam suatu negara. Langsung saja kita bahas dari segi perspektif digital governance. Digital governance dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas terhadap informasi. Alat digital dapat mencakup situs web, situs seluler, media sosial, internet, dan tata kelola digital ini dapat memiliki nilai infrastruktur dan dukungan masyarakat dan menciptakan nilai inovasi dan efisiensi terhadap lingkungan masyarakat dan pelayanan publik terhadap digital governance. Jadi, jika dilihat dari perspektif digital governance ini sendiri, konsep dan bentuk tata kelola pemerintahannya berpusat dan berfokus kepada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yang dimana mereka adalah pemimpin dari negara dan daerah tersebut yang memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan pelayanan publik kepada masyarakat dengan berbasiskan teknologi di dalamnya tadi. Jadi kita tahu bahwa di era digital ini banyak sekali dampak positif yang kita dapatkan. Dampak positif tersebut antara lain informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya, lalu tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan kita. Lalu munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Tidak terlepas dari dampak positifnya saja, era digital ini juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif inilah yang harus diantisipasi dan dicari solusinya untuk menghindari kerugian atau bahaya, antara lain ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI karena akses data yang mudah dan menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan. Kemudian ancaman terjadinya pikiran pintas di mana anak-anak seperti terlatih untuk berpikir pendek dan kurang konsentrasi. Ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana seperti menerobos sistem perbankan dan lain-lain, atau disebut juga menurunnya moralitas. Tidak mengefektifkan teknologi informasi sebagai media atau sarana belajar, misalnya seperti selain mendownload e-book, tetapi juga mencetaknya. Tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital, tetapi juga masih mengunjungi gedung perpustakaan dan lain. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan membahas perspektif open governance. Nah, open governance ini sendiri adalah pemerintahan terbuka, di mana di dalam open governance ini proses multilateral, politik, dan sosial yang bersifat transparansi, kolaboratif, dan partisipatif. Menurut Febrianingsih 2012 mendefinisikan open governance sebagai penyelenggara pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris
dalam seluruh proses pengelolaan sumber daya publik, sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasinya. Nah, Open Governance ini sendiri lahir karena adanya inisiatif yang bertujuan untuk mengajak peran multi aktor pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta untuk mempromosikan transparansi, meningkatkan partisipasi publik, memberantas korupsi, dan mendorong pemanfaatan teknologi untuk memperkuat pemerintahan. Sebagai contoh, dalam konsep pemerintahan terbuka, segala data pemerintah harusnya dapat dipantau dan dimiliki oleh masyarakat. Misalnya bagi kelompok masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, data tersebut juga dapat digunakan untuk hal positif seperti pengawasan kinerja pemerintah oleh civil society. Dan negatifnya, data itu dapat digunakan untuk memeras oknum-oknum pemerintah. Jadi dapat diartikan bahwa prinsip transparansi menjadi mati ketika data pemerintah tidak dapat digunakan dengan mudah oleh publik. Lalu bagaimana ciri-ciri Open Governance? Ciri dari Open Governance ini menurut Global Integrity Turner 2015 mencakup 3 hal, yakni transparansi informasi, keterlibatan publik, dan akuntabilitas. Melalui transparansi, masyarakat memahami cara kerja pemerintah. Dengan keterlibatan publik, maka publik dapat mempengaruhi cara kerja pemerintah mereka dengan terlibat dalam proses kebijakan pemerintah dan program pemberian layanan. Akuntabilitas bermakna bahwa masyarakat dapat meminta pemerintah mempertanggungjawabkan kinerja kebijakan dan pelayanannya. Ketiga elemen tersebut menjelaskan bahwa inisiatif, program, dan intervensi pemerintahan terbuka sering disebut sebagai open government. Hal yang penting di sini adalah bahwa tidak satupun dari inisiatif atau intervensi dari pemerintahan terbuka dapat berdiri sendiri. Setelah kita masuk ke pembahasan akhir, yaitu perspektif smart governance. Diartikan sebagai tata kelola pemerintah yang pintar, serta tata pamong pemerintah daerah yang secara cerdas mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi, sehingga menghasilkan bisnis proses yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan selalu melakukan perbaikan. Tujuan dari smart governance ini adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, informatif, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Bentuk tata kelola pemerintahan dalam perspektif smart governance memiliki 4 pembagian fungsi yang penting, yakni smart interaction atau interaksi cerdas. Pada fungsi dan bagian ini, interaksi yang cerdas antara pemerintah dan masyarakat harus memperhatikan partisipasi dan kolaborasi serta hubungan dan jaringan masyarakat di dalamnya. Lalu smart administration, administrasi cerdas. Pada fungsi dan bagian ini, administrasi yang cerdas antara pemerintah dan masyarakat harus memperhatikan transparansi, akuntabilitas, dan biaya di dalamnya agar tercipta administrasi yang tidak membuang dana dan biaya pemerintah. Lalu smart infrastruktur cerdas. Pada fungsi dan bagian ini, infrastruktur yang cerdas antara pemerintah dan masyarakat harus memperhatikan konektivitas kecepatan tertinggi di antara masyarakat, lalu lintas dan jaringan listrik di dalamnya agar tercipta infrastruktur yang seimbang. Kemudian smart security atau keamanan cerdas. Pada fungsi cerdas antara pemerintah dan masyarakat dapat tercipta dan terwujud dengan memperhatikan keamanan, kesehatan, dan perlindungan yang diterima oleh masyarakat melalui aparat penegak hukum yang berjalan di bawah pemerintah. Baiklah, demikian pemaparan yang bisa saya jelaskan mengenai open governance, digital governance, dan smart governance. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.